tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamajang. Dalam seri ke-413 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Mali sebagai Rawedeng, Rusli sebagai Rasemi, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Yoko sebagai Nambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah terjadi keributan di alun-alun, Rawedeng dan teman-temannya segera menghadap Sang Ramapati. Mereka melaporkan peristiwa itu dengan penuh semangat. Sang Ramapati kelihatan tidak senang mendengar laporan anak-anak asuhnya. Selanjutnya dia berpikir keras bagaimana harus menentukan sikap dan tindakan. Aku tidak senang mendengar keributan seperti ini. Keributan seperti ini tidak banyak gunanya. Bahkan hasilnya bisa merugikan kita. Kalau suasana panas ini tidak segera didinginkan, kalau sampai terjadi perkelahian yang melibatkan banyak prajurit, kalau sampai terjadi kerusuhan di istana, aku yang rugi. Dan Pati Nambi yang akan memperoleh keuntungan. Pengaruhnya pasti akan semakin kuat dan aku harus mencegahnya.
Jadi kami harus bersikap bagaimana, Gusti Ramapati? Kalian tenang-tenang saja, jangan terpancing dan jangan melibatkan diri terlampau jauh. Awasi prajurit-prajurit kita. Berilah mereka pengertian sebatas kemampuan mereka. Sementara itu, aku akan mencari akal bagaimana menyingkirkan Patih Nambi. Nambi. Dialah musuhku yang terbesar. Dialah yang harus segera didepak dari istana ini. Nambi. Aku harus mencari cara bagaimana menyingkirkan Nambi. Ampun Gusti Ramapati. Kalau diperkenankan, hamba ingin memberikan sedikit pendapat. Bagus. Aku ingin mendengar pendapatmu, Rasmi. Kau juga, Rakuti. Juga yang lain. Berikan pendapat kalian, supaya aku memperoleh kemudahan menyelesaikan persoalan Nambi ini. Coba, Rasmi. Apa pendapatmu? Memang benar, Gusti. Kalau suasana panas ini dibiarkan berlarut-larut, cepat atau lambat, pasti akan terjadi kerusuhan. Dan jelas itu akan merugikan Gusti Ramapati sendiri. Maka hamba kira sebaiknya Gusti berusaha mengeluarkan Patih Nambi dari ruang tahanan. Dan setelah Patih Nambi di luar, barangkali ada cara yang tepat untuk menyingkirkan musuh besar Gusti itu. Tapi menurut pendapat hamba, sebaiknya digunakan cara yang halus, Gusti. Ini menyangkut nama baik serta kedudukan Gusti Ramapati sendiri. Saranmu cukup bagus. Memang sebaiknya aku berusaha membebaskan Nambi dari ruang tahanan. Pengaruh orang itu cukup kuat. Dan pengaruhnya ini yang harus dikikis habis. Bagaimana yang lain? Kalau Patih Nambi sudah bebas, hamba kira persoalannya akan lebih mudah. Gusti dapat memerintahkan beberapa pembunuh bayaran yang tangguh untuk membinasakannya. Ampun, Gusti. Hamba kurang setuju dengan pendapat Rawedeng. Seperti sudah hamba utarakan, sebaiknya Gusti mencari cara yang halus, cara yang tidak kentara, Gusti. Jangan sampai menggunakan kekerasan bersenjata. Sebab bagaimanapun juga, Nambi pasti akan berjaga-jaga. Dan Nambi juga terkenal sebagai seorang pendekar tangguh, Gusti. Rakuti sudah tahu persis soal ini. Rakuti sempat bertarung dengannya pada saat menjalankan tugas Gusti Ramapati. Baiklah. Sekarang begini saja. Mungkin aku membutuhkan kesempatan yang baik untuk menjalankan rencana ini. Mungkin tidak sekarang, tapi aku yakin kesempatan itu akan datang. Baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Dan ingat, jangan terpancing. Jangan ikut-ikutan panas. Soal Nambi adalah urusanku. Biarlah aku yang mencari reka daya untuk melenyapkan orang itu dari bumi Majapahit. Malam berikutnya, Sang Ramapati menghadap Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara menerimanya di ruang pribadi raja. Sang Ramapati segera menceritakan perihal kerusuhan yang terjadi di alun-alun. Prabu Jayanegara nampak gusar. Kurang ajar. Prajurit-prajurit itu harus ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Ampun, Gusti Prabu. Jumlah mereka cukup banyak.
Gusti Prabu tentu saja tidak bisa menghukum mereka semuanya. Dan jumlah mereka yang sebenarnya kita tidak pernah tahu, Gusti. Kalau mereka membuat kerusuhan, bukankah artinya mereka sama dengan penjahat, Eyang Pati? Ampun, Gusti Prabu. Mereka tidak dapat disamakan dengan penjahat. Karena mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit. Dan mereka ini sebenarnya tidak begitu tahu persoalannya, Gusti Prabu. Barangkali mereka hanya dihasut oleh beberapa orang perwira ataupun penggawa kerajaan. Kalau begitu, cari perwira-perwira itu. Tangkap mereka. Bunuh saja. Aku tidak senang perwira-perwira yang suka menghasut prajurit. Itu pun tidak mudah kita lakukan, Gusti Prabu. Kita tidak tahu persis jumlah mereka. Lalu bagaimana, Eyang Pati? Aku tidak mau kerusuhan itu terjadi lagi, Eyang Pati. Ampun, Gusti. Menurut hamba, kerusuhan itu erat hubungannya dengan Adi Nambi. Hah? Paman Nambi? Apa Paman Nambi yang menghasut mereka, Eyang? Bukan begitu, Gusti. Adi Nambi tidak bisa berbuat apa-apa karena sekarang ada di ruang tahanan. Maksud hamba begini. Adi Nambi mempunyai pengaruh yang kuat. Dia adalah orang lama, pejabat lama. Dan selama ini dia bekerja cukup baik di Istana Majapahit. Dia mempunyai banyak kawan. Dia mempunyai banyak anak buah. Separuh dari kekuatan tentara Majapahit berdiri di belakang Adi Nambi. Inilah yang berbahaya, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tidak segera membebaskan Adi Nambi, hamba khawatir setiap saat kerusuhan besar akan menggemparkan Istana Paduka. Dan Gusti Prabu pasti tidak menginginkan hal itu terjadi. Kau tahu sendiri, Eyang Pati. Aku tidak menyukai Paman Nambi. Dan dia sudah melakukan kesalahan besar. Itulah sebabnya dia kupenjarakan, Eyang Pati. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya bermaksud baik. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, biarlah hamba yang akan mendekati Adi Nambi. Hamba tahu wataknya. Dan hamba sudah mengenalnya sejak lama. Hamba kira hamba bisa melunakkan hatinya. Adi Nambi itu sebenarnya orang baik. Ampun, Gusti Prabu. Bukannya hamba bermaksud membela Adi Nambi. Hamba hanya menginginkan Istana Majapahit aman tentram dan kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara tidak terganggu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Baiklah, Eyang Pati. Soal Paman Nambi kuserahkan padamu. Uruslah dia. Kau boleh memberinya kebebasan. Tapi aku tidak akan mengampuninya sebelum dia mengaku bersalah. Aku pun tidak ingin mencabut kata-kataku. Aku sebal melihat orang itu. Sudah semakin tua bukannya semakin bisa dipercaya. Coba saja, Eyang Pati. Kurang apa aku ini? Aku sudah memberinya kesenangan-kesenangan selama dia menjadi patih di Majapahit ini. Kurang apa dia? Gusti Prabu memang telah berbuat adil bagi para kawula semuanya, termasuk bagi Adi Nambi. Tapi persoalannya sekarang adalah persoalan Adi Nambi sendiri. Sudahlah, Eyang Pati. Aku tidak mau bicara lagi soal Paman Nambi. Atur saja semuanya. Tapi aku sudah tidak percaya lagi pada orang itu. Sebenarnya kalau dia mau mengundurkan diri, aku lebih senang. Tapi mana mungkin dia merelakan kedudukannya? Oh, iya. Atau barangkali sebaiknya Paman Nambi ku pecat saja. Bagaimana, Eyang Pati? Apakah sebaiknya Paman Nambi ku pecat?
Gusti Prabu, hamba kira Gusti Prabu tidak perlu bertindak sejauh itu. Paman Nambi kupecat dan selanjutnya kau kutunjuk sebagai penggantinya. Bagaimana, Eyang Patih? Ampun Gusti Prabu, mana hamba pantas menduduki kursi patih kerajaan. Hamba sudah terlalu tua untuk menyandang pangkat itu. Ampun Gusti Prabu. Dalam hal ini Gusti Prabu harus bertindak hati-hati. Gusti Prabu bisa saja memecat Adinambi, tapi akibatnya Gusti Prabu harus memikirkan akibatnya. Sudahlah Gusti Prabu, serahkanlah persoalan ini kepada hamba. Hamba sanggup menyelesaikannya. Selanjutnya Sang Ramapati mencari kesempatan yang baik untuk menemui Patih Nambi di ruang tahanan. Setelah kesempatan itu tiba, di suatu pagi yang cerah, Sang Ramapati bergegas melangkah meninggalkan halaman rumah kediamannya. Sebentar kemudian dia sudah menyusuri lorong istana yang merupakan satu-satunya jalan menuju ruang tahanan. Beberapa orang prajurit jaga mengantarkannya menemui Patih Nambi. Adinambi, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Kakang Ramapati. Mau apa kau datang kemari? Hanya ingin menengok seorang kawan lama. Kau tidak keberatan bukan aku menengokmu? Sama sekali tidak, Kakang Ramapati. Aku hanya sedikit merasa heran. Benarkah kau masih menghargai nilai sebuah persahabatan? Adinambi, barangkali kau tidak suka padaku. Dan barangkali kau mempunyai penilaian yang buruk pada Ramapati, temanmu sendiri yang sudah semakin tua ini. Tapi janganlah kau terlalu merendahkan aku. Bagaimanapun juga aku seorang manusia, Adinambi. Aku masih bisa mendengar dengan telingaku, melihat dengan mataku, dan merasakan dengan hatiku. Sayang sekali. Sebenarnya aku tidak sampai hati datang kemari. Tapi aku harus datang. Aku ingin berbuat sesuatu untuk seorang sahabat lama. Terima kasih, Kakang Ramapati. Kalau memang kau bermaksud baik, aku akan menyambutnya dengan baik. Adinambi, kalau melihat keadaanmu seperti ini, aku tak bisa lagi menahan tangisku. Kita ini sahabat lama. Kita bergaul cukup lama di istana Majapahit ini. Bahkan sejak kerajaan ini berdiri, kita sudah menjadi sahabat. Tapi sayang sekali, dalam beberapa hal kita tidak sepaham. Tapi sebenarnya kita tidak perlu menjadi musuh karena berbeda pendapat, bukan? Sebenarnya aku tidak pernah memusuhimu, Kakang Ramapati. Kau sendiri yang beranggapan begitu. Sama, Adik Nambi. Sama. Aku pun tidak pernah memusuhimu. Tidak secuil pun rasa kebencian di hatiku ini padamu. Kalau suatu saat kita berselisih paham, itu sudah biasa, bukan? Itu justru merupakan bumbu-bumbu penyedap tali persahabatan. Kita harus melupakannya, Adik Nambi. Sekarang marilah kita perbaiki hubungan kita.
Aku tidak ingin hubungan kita yang dulu, yang pernah kita bina bertahun-tahun lamanya, menjadi retak dan hancur hanya karena kebodohan kita sendiri. Kakang Ramapati, sebenarnya apa maksud kedatanganmu kemari? Baiklah. Aku akan berterus terang. Aku datang kemari tidak untuk sesuatu yang buruk. Jangan buru-buru mencurigaiku. Aku datang kemari justru ingin menolongmu, Adinambi. Terima kasih, Kakang Ramapati. Tapi aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Aku akan menolong diriku sendiri. Dan itu pun kalau aku mampu melakukannya. Jangan begitu, Adinambi. Kau sendiri baru saja mengatakan bahwa maksud baik harus disambut dengan baik. Dan aku datang dengan maksud baik. Ayolah, Adinambi. Sambutlah maksud baikku ini dengan kebaikan pula. Jangan kau campakkan pertolonganku. Aku menolongmu dengan hati yang tulus. Aku tidak sampai hati kau meringkuk di ruang tahanan seperti penjahat negara. Kau seorang patih Hamangkubumi. Dan kau sudah lama menjabat pangkat itu. Dan semua orang tahu kau bisa bekerja dengan baik. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa Rekrian Mapatih Nambi adalah seorang penggawa kerajaan yang berbakat dan setia mengabdi pada negeri. Sudahlah, Kakang Ramapati. Jangan mengolok-olok aku. Sekarang semua orang akan berbalik anggapan. Jabatan Patih Hamangkubumi sudah kosong. Karena orang yang meringkuk di ruang tahanan seperti penjahat negara. Adinambi, baru saja aku menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Setelah berbincang-bincang dengan beliau beberapa saat lamanya, akhirnya beliau tidak keberatan membebaskanmu. Apakah Gusti Prabu mengajukan sebuah persyaratan? Ya. Sebenarnya persyaratan itu ada. Beliau ingin kau mengaku bersalah. Aku tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Aku tidak bersalah, Kakang Ramapati. Aku bisa sampai ke ruang peraduan raja karena mengejar seorang pembunuh gelap. Sayang sekali. Sayang sekali aku gagal menangkap orang itu. Sudahlah, Adinambi, lupakan yang sudah lewat. Sebaiknya kau terima persyaratan Gusti Prabu Jayanegara supaya kau tidak perlu meringkuk di ruang tahanan ini. Pikirkanlah juga nasib keluargamu. Dan pikirkanlah juga nasib anak buahmu. Jangan hanya memikirkan kepuasan diri sendiri yang pada dasarnya tidak ada gunanya. Kakang Ramapati, kau tidak akan bisa membujuk aku. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengakui kesalahanku. Karena memang aku tidak bersalah. Adinambi, kalau begini sikapmu, aku harus berbuat apa lagi? Kau tidak usah berbuat apa-apa, Kakang Ramapati. Uruslah dirimu sendiri. Tidak bisa begitu, Adinambi. Orang tidak hidup sendirian. Kita hidup bersama-sama. Susah sama ditanggung, senang sama dinikmati. Iya, baiklah. Kalau memang kau keberatan, tidak apa. Biarlah aku yang akan bertanggung jawab. Apa maksudmu? Sekarang juga kau bebas, Adinambi. Kau tidak perlu meringkuk di ruang tahanan ini. Kau bebas. Dan kau bisa bekerja lagi seperti biasa. Kalau Gusti Prabu Jayanegara bertanya, biar akulah yang akan menjawabnya. Kau tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu cemas dan gelisah.
anggap persoalan ini selesai sampai di sini. Bagaimana Adinambi? Apa masih kurang cukup maksud baikku ini? Apa aku bisa mempercayai kata-katamu, Kakang Ramapati? Adinambi, kau masih saja curiga padaku. Iya, barangkali aku ini orang jahat. Tapi setidak-tidaknya kau harus percaya bahwa aku masih mempunyai kebaikan-kebaikan. Dan kali ini kebaikan-kebaikan jangan kau campakkan, Adinambi. Aku ingin menolongmu dengan hati yang tulus, sungguh tulus. Kalau perlu, aku akan bersumpah di depan Dewata Agung. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Oh, tidak usah Kakang Ramapati. Jangan mudah bersumpah. Nanti kau akan dimakan sumpah. Baiklah. Aku percaya padamu. Dan terima kasih karena pertolonganmu. Nah, begitu Adinambi. Jadi aku merasa senang, aku merasa lega. Kita memang sahabat. Dan sampai kapanpun kita akan tetap bersahabat. Oh, Adinambi. Adinambi sahabatku. Kakang Ramapati. Maafkan aku, Kakang Ramapati. Selama ini, aku banyak berbuat salah padamu. Aku seringkali melontarkan kata-kata yang tidak pantas untukmu. Demikian pula aku, Adinambi. Maafkan kesalahanku. Baru sekarang aku menyadari telah banyak berbuat salah padamu. Tiba-tiba Sang Ramapati memeluk Patih Nambi, dan mereka berpelukan sesaat lamanya, seperti dua orang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Patih Nambi sampai meneteskan air mata karena merasa terharu. Dia sampai menangis terseduh-seduh. Dia terharu dan menangis bukan karena dibebaskan, tapi karena melihat perubahan atas diri Sang Ramapati. Oh, Kakang Ramapati. Terima kasih. Selama ini aku banyak berbuat salah padamu. Aku seringkali melontarkan kata-kata yang kurang pantas padamu. Oh, maafkan aku, Kakang Ramapati. Demikian pula aku, Adinambi. Kau juga harus memaafkan kesalahanku di masa lalu. Sekarang marilah kita perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dan selanjutnya kita bisa bersahabat seperti dulu. Marilah kita sama-sama mengabdi pada kerajaan. Mengabdi pada junjungan kita Gusti Prabu Jaya Negara. Aku menyesal sekali, Kakang Ramapati. Selama ini, aku seringkali mencurigaimu. Sama, aku pun demikian. Sama, Adinambi. Bahkan aku sempat membencimu sampai ke tulang sumsumku. Ah, tapi sudahlah. Apa yang tidak berubah di dunia ini? Semua kenal perubahan. Dan kita harus mensyukuri perubahan kita sekarang ini. Perubahan dari hal-hal yang buruk ke arah hal-hal yang baik. Mudah-mudahan tali persahabatan kita selanjutnya bisa membuahkan hasil yang berguna untuk kita semua.
Maaf Kakang Ramapati. Aku sepertinya masih belum begitu yakin. Bagaimana kalau Gusti Prabu Jayanegara bertanya soal ini? Aku harus menjawab apa? Akulah yang akan menjawabnya, Adinambi. Kau tenang-tenang saja. Kau bisa bekerja seperti semula. Sudahlah, jangan risau. Jangan biarkan kursi kepatihan kosong. Kau masih pantas duduk di atasnya. Nah, Adinambi, ayo, kau bebas. Kau boleh pulang sekarang. Prajurit! 2 orang prajurit bergegas datang, dan mereka serentak membungkuk hormat di depan Sang Ramapati dan Rekrian Mapatih Nambi. Antarkan Adinambi pulang ke rumahnya. Dua orang prajurit kembali membungkuk hormat sebelum mempersilahkan Patih Nambi berjalan di depan. Nambi melangkah tegap meninggalkan lorong ruang tahanan, sementara Sang Ramapati mengawasinya dari jauh sampai mereka lenyap di tikungan lorong. Kasihan Nambi, dasar pembesar kerajaan yang bodoh. Dan suatu saat nanti, dia akan memetik hasil kebodohannya. Kasihan. Kakang Nambi. Ada apa, Nyai? Kau sakit? Tidak, Kakang. Aku hanya merasa sedikit pusing. Bagaimana kau bisa keluar dari ruang tahanan, Kakang? Ini bukan suatu keajaiban, Nyai. Aku keluar dari ruang tahanan karena pertolongan seseorang. Siapa? Aku sendiri sama sekali tidak pernah menduganya. Benar-benar tidak disangka. Rupanya selama ini aku salah menilai orang itu, Nyai. Siapa yang menolongmu, Kakang? Kau juga pasti tidak percaya kalau aku menyebutkan namanya. Siapa? Kakang Ramapati. Hah? Kakang Ramapati? Iya, Nyai. Baru saja dia mengunjungi aku di ruang tahanan. Katanya dia baru saja menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Dan dia sanggup menolong aku. Dialah nanti yang akan bertanggung jawab di depan Gusti Prabu. Tunggu dulu, Kakang Nambi. Ini benar-benar aneh. Tidak mungkin Kakang Ramapati melakukannya. Kalau dia tidak mempunyai maksud-maksud yang tersembunyi, Kakang. Semula aku juga berprasangka begitu, Nyai. Tapi apa gunanya berprasangka buruk pada seseorang? Mungkin saja dia sekarang sudah berubah, Nyai. Maaf, Kakang Nambi. Aku masih belum bisa percaya. Kukira kau harus membicarakannya dengan Adi Jangkung dan Adi Samara. Ayo, silahkan duduk Adi Jangkung, Adi Samara. Iya. Iya. Kami gembira mendengar kabar kau bebas, Kakang Nambi. Iya. Kami sama sekali tidak pernah menyangka kau bebas secepat ini. Bagaimana peristiwanya, Kakang Nambi? Apa kau sudah memperoleh pengampunan dari Gusti Prabu? Nambi lalu menceritakan panjang lebar perihal kunjungan Sang Ramapati di ruang tahanan. Rakeh, Jangkung, dan Samara mendengarkan penuturan Patih Nambi dengan penuh seksama. Selesai bercerita, Patih Nambi diam sesaat lamanya. Suasana menjadi hening, senyap. Aneh juga. Ada apa di balik semua ini? Iya. Pasti Ramapati mempunyai maksud-maksud tertentu. Tidak mungkin dia bersikap sebaik itu pada Kakang Nambi.
Pasti ada apa-apanya. Itulah adik Jangkung. Kami sendiri sekarang justru menjadi was-was. Ada apa sebenarnya? Kita semua tahu bahwa Kakang Ramapati sangat membenci suamiku. Sudah lama dia mengincar kedudukan Patih Hamangkubumi. Sudah lama dia berusaha mencari cara menyingkirkan Kakang Nambi. Tapi sekarang, mengapa sikapnya mendadak berubah? Nyai, kau Adi Jangkung dan kau Adi Samara. Kalian tidak perlu khawatir. Karena memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau ada orang bermaksud baik, kita harus menyambutnya dengan baik. Sebaliknya kalau ada orang bermaksud jahat, kita juga tidak akan tinggal diam. Aku sendiri terkejut melihat perubahan sikap Kakang Ramapati. Aku hampir-hampir tidak percaya. Tapi lalu aku berpikir begini. Setiap saat orang bisa saja berubah. Dan kalau Kakang Ramapati mau merubah sikapnya dan ingin menjalin lagi persahabatan denganku, apa salahnya? Mengapa harus kutolak? Kalau benar-benar begitu ya tidak apa-apa, Kakang Nambi. Tapi kalau ada maksud-maksud tersembunyi, bagaimana? Adi Jangkung, daripada kita berprasangka buruk, mengapa tidak berprasangka baik? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Maaf Kakang Nambi. Ya. Sepertinya aku kurang setuju pendapatmu. Bukannya kita mencurigai seseorang, tapi sebaiknya kita harus berhati-hati, Kakang. Jangan sampai kita lengah hanya karena melihat perubahan sikap seseorang. Bukankah ada pepatah? Senyum bisa dilihat sembarang orang, tapi kata hati, siapa dapat mendengarnya? Benar, Kakang Nambi. Kalau memang Kakang Ramapati berubah dan sekarang mau bersahabat dengan kita, ya, kita harus mensyukurinya. Tapi kalau dia hanya sekedar bermuka-muka manis, sekedar berkata-kata manis, bagaimana, Kakang? Tentunya kita harus tetap waspada, seperti yang telah dikatakan Adi Jangkung. Iya. Baiklah. Aku terima saran-saran kalian dengan senang hati. Tapi sebenarnya, aku sudah lelah bertikai dengan Kakang Ramapati. Aku sudah lelah perang dingin dengan teman sendiri. Ya, mudah-mudahan dia benar-benar ingin menjalin persahabatan lagi denganku. Mudah-mudahan saja apa yang dikatakannya keluar dari hati yang tulus. Malam mengalir perlahan-lahan. Kabut tipis melayang-layang di atas puncak-puncak bangunan istana Majapahit. Dan kabut itu membawa bau hutan tarik yang terbaring di sepanjang kaki gunung Penanggungan. Patih Nambi sudah sejak tadi masuk ke ruangan biliknya. Prajurit-prajurit sudah masuk ke dalam baraknya masing-masing. Hanya nampak prajurit-prajurit jaga mondar-mandir di sekitar benteng istana. Mendadak terdengar derap 4 ekor kuda menuju pintu gapura. Prajurit-prajurit jaga segera melompat ke tengah-tengah pintu gapura dan menahan mereka. Berhenti!
Kalian harus mempunyai keterangan yang jelas sebelum masuk alun-alun. Kami ingin menghadap Gusti Patih Nambi. Kalian berpakaian prajurit. Dari mana kalian datang? Kami berasal dari Kadipaten Lamajang. Kami prajurit-prajurit dari Lamajang. Kami ingin menemui Gusti Patih Nambi. Ada berita penting yang harus kami sampaikan pada beliau sekarang juga. Maaf prajurit, kami tidak bisa mengizinkan kalian masuk. Lebih baik kalian kembali besok pagi saja. Kami harus menghadap Gusti Patih Nambi sekarang juga. Kami membawa berita penting dari Lamajang. Tidak bisa. Kalian kembali besok pagi saja. Ini sudah terlalu malam. Gusti Patih Nambi pasti sudah tidur. Kami datang membawa amanat dari Adipati Lamajang, Gusti Pranaraja. Itu bukan urusanku. Kami hanya ditugaskan menjaga pintu gerbang ini. Kami sama sekali tidak bermaksud jahat. Kami hanya sekedar ingin menemui Gusti Patih Nambi. Kami membawa amanat dari Gusti Pranaraja. Apa kalian tidak bisa mendengar dengan baik? Kami tidak akan mengizinkan kalian masuk. Kalau begitu, kami akan memaksa. Apa katamu? Karena kami tidak boleh masuk, kami akan memaksa masuk. Ayo kawan-kawan, awas! Tahan mereka, tahan! Jangan boleh masuk. Jaga di sebelah sana, awas! Jangan boleh mereka masuk ke istana. Ayo tangkap mereka. Ayo. 4 orang prajurit dari Kadipaten Lamajang berkuda mondar-mandir di alun-alun Majapahit. Sekitar 10 orang prajurit Majapahit berusaha mencegah agar jangan sampai mereka masuk ke lingkungan istana. Mereka berlari-larian mengejar orang-orang berkuda itu. Ayo tangkap mereka. Ayo tangkap. Ada apa ini? Mengapa kalian ribut-ribut? Apakah ada perkelahian lagi? Tidak, Tuan Gorawedeng. Tidak ada yang berkelahi. Siapa mereka itu? Mereka mengaku prajurit-prajurit dari Kadipaten Lamajang, Tuan Gorawedeng. Mereka bermaksud menghadap Gusti Patih Nambi. Kami sudah berusaha mencegah, tapi mereka nekat menerobos pintu gapura. Kami terpaksa mengejar mereka. Benar kalian prajurit-prajurit dari Lamajang? Benar, Tuanku. Kalian mau menghadap Gusti Patih Nambi? Benar, Tuanku. Kami ingin menyampaikan kabar penting. Kabar mengenai apa? Maaf, Tuanku. Kami akan menyampaikannya langsung di depan Gusti Patih Nambi. Ini merupakan amanat dari Adipati Pranaraja. Begitu. Baiklah. Kalau kalian keberatan mengatakannya, aku tidak akan memaksa. Ayo aku antarkan menghadap Gusti Patih Nambi. Terima kasih, Tuanku. Tapi Tuanku tidak usah repot-repot mengantarkan kami. Aku tidak repot. Aku akan mengantarkan kalian dengan senang hati. Ayo, jangan takut. Ikut aku. Kakang Nambi, bangun Kakang, bangun. Kau mimpi rupanya. Benar, Nyai. Napasku sampai sesak. Kau mimpi tentang apa, Kakang?
Sepertinya sebuah mimpi buruk. Aneh sekali mimpiku tadi, Nyai. Aku melihat Ayahanda Pranaraja berjalan-jalan di halaman istana Lamajang. Lalu, Kakang? Aku juga melihat langit berwarna merah di atas Lamajang. Aneh sekali. Hatiku jadi tidak enak, Nyai. Hatiku was-was. Pasti akan terjadi sesuatu, Nyai. Sudahlah, Kakang. Jangan berpikir tentang mimpi. Minumlah. Supaya hatimu tenang kembali. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Patih Nambi menuang air putih ke dalam cangkir. Patih Nambi meneguk air itu, dan dia merasa sedikit tenang. Tapi sepertinya mimpi yang dialaminya tidak hilang begitu saja. Nyai Patih Nambi berusaha menghibur suaminya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pengalaman apa yang akan dihadapi Rekrian Mapatih Nambi? Dan apa yang akan terjadi di Kadipaten Lamajang? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan